Halo, selamat siang. Hari ini saya mau kembali mengulas tentang Cemeti Ali. Jadi, Cemeti Ali adalah perangkat keselamatan berupa media kayu yang diisi raja. Nah, sebelum kita membahas Cemeti Ali, kita flashback dulu tentang asal-usul Cemeti Ali. Jadi Cemeti Ali ini sudah ada jauh sebelum Kesultanan Banjar, artinya itu benda sudah ada jauh sebelum pra-Islam. Kemudian dipopulerkan oleh ulama Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal dengan Datu Kalampayan. Sekilas tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau ini salah satu mufti di kerajaan Banjar. Beliau ini ulama dan menuntut ilmu di Mekah dan Madinah. Beliau bermazhab Syafi'i, bertarekat dengan Syekh Saman Al-Madani, dan beliau beraliran Sufi. Jadi di kalangan ulama-ulama NU di Indonesia beliau juga terkenal. Beliau ini terkenal se-Indonesia, juga se-Asia Tenggara. Nah, salah satu buku karangan beliau yang terkenal itu Sabilal Muhtadin. Jadi buku itu rujukan untuk seluruh Asia Tenggara. Kembali lagi ke masalah Cemeti Ali. Jadi konon ketika beliau selesai sekolah mendalami ilmu di Mekah dan Madinah, sekembalinya beliau ke tanah Banjar, beliau membuka lahan untuk sekolah dan perkampungan. Jadi di wilayah tersebut saat itu konon banyak makhluk-makhluk yang tidak baik, ya, makhluk astral, termasuk kuyang dan sebagainya. Atas dasar itulah akhirnya beliau menciptakan yang namanya Cemeti Ali ini. Jadi Cemeti Ali ini bukan diciptakan beliau hanya mempopulerkan. Jadi Cemeti Ali ini sebenarnya persilangan akulturasi budaya Kalimantan dengan Islam. Jadi beliau merajah, kemudian kerajaan itu ditempatkan di dalam sebuah media yang dianggap bertuah. Jadi memang diyakini ada benda-benda tertentu yang tidak disukai makhluk halus, jin misalnya, seperti contohnya dalam ruqyah syar'i misalnya, menggunakan daun bidara, kayu bidara untuk menolak sihir dan sebagainya. Begitu juga dengan Cemeti Ali ini. Jadi keyakinan tentang benda-benda yang ditakuti oleh makhluk astral itu dalam Islam pun sebenarnya ada. Jadi pengetahuan tentang benda-benda seperti ini sebenarnya ada rujukannya, ada kitabnya, dan ada memang ilmunya, seperti yang saya bahas kemarin tentang masalah besi. Jadi memang hal-hal itu ada. Kembali lagi ke Cemeti Ali. Jadi selain Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mempopulerkan, ada juga zuriat beliau yang mempopulerkan tentang Cemeti Ali ini, yaitu Tuan Guru Zainal Ilmi. Nah, beliau ini juga terkenal di zaman penjajahan dulu. Nah, rumornya salah satu karya beliau itu pernah dipegang oleh presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno. Beliau itu
konon memberikan salah satu karyanya berupa tongkat cemeti untuk diberikan kepada Soekarno pada saat itu. Jadi siapa Tuan Guru Zainal Ilmi ini? Nah, Tuan Guru Zainal Ilmi ini salah satu ulama di Banjar pada saat itu. Jadi sebelumnya ulama Banjar pada saat itu dipegang oleh Mufti Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, yang kemudian beliau berangkat ke Riau, Tembilahan, untuk menjadi mufti di Indragiri. Nah, jadi orang Riau, Tembilahan di Sumatera itu pasti mengenal sosok Tuan Guru Abdurrahman Siddiq, atau di sana dikenal dengan nama Datu Sapat. Jadi sepeninggal Datu Sapat ini ke Indragiri, diamanahkanlah ulama itu dipegang oleh Guru Zainal Ilmi. Mulai saat itu Cemeti Ali mulai dikenal. Nah, jadi sanad Cemeti Ali itu dari Guru Zainal Ilmi, kemudian ke guru-guru yang lain seperti Kai Dodol yang terkenal dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas secara rinci ulama-ulama tersebut. Kemudian kita kembali ke Cemeti Ali. Ada yang bertanya apakah Cemeti Ali ini berkhodam. Jadi sebenarnya Cemeti Ali bukan benda berkhodam. Jadi Cemeti Ali ini benda berenergi. Artinya benda yang berenergi belum tentu itu berisi khodam, walaupun khodam itu memiliki energi. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Cemeti Ali ini berkhodam, misalnya berwujud apa gitu misalnya, itu sebenarnya bukan. Jadi penjelasannya, kenapa orang yang memakai Cemeti Ali ini terlihat ada sosok yang mendekat gitu, sebenarnya bukan khodam dari Cemeti itu melainkan sosok yang ingin berlindung di bawah naungan pancaran dari energi Cemeti Ali ini. Jadi Cemeti Ali ini bukan benda yang berkhodam, karena Cemeti Ali ditulis dengan huruf Arab yang berupa hizib dan sebagainya. Kalaupun Cemeti Ali itu berkhodam misalnya, itu berarti sanad di dalam rajahan itu tidak mengikuti syariat. Artinya bisa saja rajahan itu ditulis dengan nama-nama jin misalnya, atau yang tidak, atau benda-benda yang tidak bersyariat, bisa saja. Tapi kalau Cemeti Ali yang bersanad, yang berkaidah Islam, yang jelas sanad dan sahihnya, itu pasti tidak mungkin mengandung khodam. Kecuali seperti penjelasan saya tadi, ada sosok-sosok yang ingin berlindung dari pancaran energi Cemeti Ali tersebut. Jadi Cemeti Ali ini juga jangan terlalu istilahnya didramatisir seperti bisa kebal dan sebagainya. Jadi kembali lagi, Cemeti ini hanya piranti, hanya benda, tidak memberi banyak manfaat, itu hanya syariat. Kekuatan sebenarnya adalah keyakinan dari diri kita sendiri. Jadi berbudayalah, tapi dengan tetap di jalur kaidah syariat Islam yang benar. Jadi supaya kita terhindar dari kesyirikan. Nah,
Nanti saya sambung lagi membahas Cemeti Ali ini, karena pembahasannya sebenarnya panjang dan luas. Jadi biar lebih jelas Cemeti Ali ini apa, Cemeti Ali yang sahih dan bersanad itu seperti apa. Nah, nanti kita coba pelan-pelan diskusi masalah ini ya. Jadi kembali lagi, saya bukan yang paling mengerti, hanya saja saya menceritakan apa yang saya tahu. Jadi nanti kita saling berbagi informasi. Ada yang lebih mengerti silahkan komen. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, kita berteman biar kita lebih sama-sama memahami dan mendalami budaya Kalimantan dan Nusantara. Jadi selamat siang, terima kasih.